Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang motivasi kerja dalam manajemen strategi SDM. Topik ini penting karena motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi. Bisa kita lihat pada slide pertama. Di situ ada pengertian motivasi kerja. Apa sih pengertian motivasi kerja itu? Motivasi kerja adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang atau dan berusaha untuk bekerja secara optimal demi mencapai tujuan organisasi. Bisa kita lihat di slide pada PPT itu ada motivasi sama dengan energi penggerak, lalu berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Jadi, kalau karyawan punya motivasi tinggi, biasanya mereka akan bekerja lebih semangat dan produktif. Lalu bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Di sana ada pentingnya motivasi. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, mengurangi tingkat absensi dan turnover. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, membantu pencapaian target perusahaan. Jadi motivasi kerja itu penting karena bisa meningkatkan produktivitas dan membuat karyawan lebih puas dengan pekerjaannya. Kalau motivasinya rendah, dampaknya bisa serius seperti kinerja menurun, bahkan karyawan bisa hingga resign. Motivasi adalah kunci utama untuk menggerakkan potensi SDM menjadi kinerja nyata. Baik, selanjutnya ada jenis motivasi. Ada dua jenis motivasi yang menggerakkan seseorang dalam bertindak. Yang pertama, ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, misalnya karena suka dengan pekerjaannya. Motivasi ini bersifat jangka panjang karena pelaku merasa puas secara psikologis, merasa tertantang, dan memiliki minat pribadi tanpa perlu dipicu oleh imbalan dari luar. Lalu yang kedua, di sini ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar seperti gaji, bonus, atau promosi jabatan. Ini biasanya muncul karena adanya konsekuensi atau imbalan yang akan didapat dari lingkungan sekitar. Jika imbalan tersebut hilang, biasanya tingkat motivasi ini juga akan menurun. Selanjutnya, ada teori motivasi. Saya akan membahas beberapa teori motivasi yang terkenal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama ada menurut Abraham Maslow. Manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman terlebih dahulu sebelum bisa mengejar kebutuhan yang lebih tinggi seperti harga diri dan pengembangan potensi maksimal. Lalu yang kedua di sini ada Frederick Herzberg yang membagi motivasi menjadi 2 faktor, yaitu faktor kebersihan seperti gaji dan faktor motivator seperti penghargaan. Faktor kebersihan berfungsi mencegah ketidakpuasan, sementara faktor motivator adalah kunci utama yang benar-benar membuat seseorang merasa puas dan bersemangat dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada menurut David McClellan menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan prestasi, hubungan sosial, dan kekuasaan. Setiap orang memiliki dominasi yang berbeda di antara ketiga kebutuhan ini. Ada yang lebih terdorong oleh pencapaian target atau achievement, ada yang lebih suka kolaborasi tim, affiliation, atau keinginan untuk mempengaruhi orang lain, power. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi. Motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak hal seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, budaya organisasi, dan kesempatan pengembangan karir. Kalau faktor-faktor ini baik, biasanya motivasi juga meningkat. Sinergi antara kebijakan perusahaan yang tepat dan pemahaman terhadap karakter individu adalah kunci utama dalam menjaga produktivitas yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Strategi meningkatkan motivasi kerja.
Strategi meningkatkan motivasi kerja, memberikan penghargaan dan apresiasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, pelatihan dan pengembangan karyawan komunikasi yang efektif, sistem reward dan punishment yang jelas. Peran manajemen SDM. 1. Merencanakan kebijakan motivasi. 2. Mengelola kinerja karyawan. 3. Menyediakan program pengembang. 4. Menciptakan budaya kerja positif. Contoh kasus, misalnya, perusahaan mengalami penurunan produktivitas karena karyawan kurang termotivasi. Solusinya, evaluasi sistem kompensasi, tingkatkan komunikasi pimpinan, berikan penghargaan bagi karyawan berprestasi. Jadi untuk kesimpulannya, motivasi kerja sangat penting dalam strategi sumber daya manusia, berpengaruh langsung pada kinerja organisasi, perlu dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatian dari teman-teman kami ucapkan terima kasih.